Halo guys, perkenalkan nama saya Oktaviano Junadi Pastio. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Since Herlina Kristiana Oematan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cesi Valo. Halo, perkenalkan nama saya Febrianti Gabriela Hunga. Selamat sore Ibu Mita. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan baik. Perkenalkan saya Cesi Valo, salah satu anggota dari mata kuliah Green Management, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Cendana. Sebagai perwakilan kelompok, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu mau menerima dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Jadi tujuan kami mewawancarai Ibu karena kami diberikan tugas untuk green management, di mana mencari usaha yang menerapkan green management. Sehingga kami mencari, kami menemukan Ibu di media sosial, Instagram, juga TikTok. Kami lihat bagaimana Ibu mengolah kembali sisa kain tenun dan percaya itu sebagai seperti anting-anting, gelang, dan sebagainya, sehingga ini masuk dalam ekonomi berkelanjutan, di mana Ibu tidak membuang sisa kain tersebut, tapi diolah dan akhirnya mendapatkan keuntungan lebih. Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu lebih? Baik. Jadi perkenalkan nama saya Carolina Yunita Limulangi. Saya sebenarnya latar belakang pendidikan seorang pengajar. Tapi sejak tahun 2018 memang suka ini ya, membuat kerajinan tangan berupa aksesoris tadi, anting, kalung, gelang. Jadi sejak tahun 2018 itu NCK mulai terbentuk hingga sekarang. Ibu mungkin bisa mencerita sedikit tentang usaha Ibu, usaha atau perjalanan Ibu. Oh ya, perjalanan. Oke, baik. Perjalanan. Berarti kita mulai lebih detail lagi ya. Jadi di tahun 2018 itu saya mulai merangkai anting dari kawat dengan manik-manik. Jadi kalung-kalung yang dulu rusak, biasa kan kalung banyak kan manik-manik. Kalung orange yang adat itu kan kadang sering putus kan. Jadi bermodalkan kawat dengan manik-manik, saya buat anting-anting. Ternyata ketika saya posting di Facebook, laku terjual. Jadi saya dari uang hasil itu waktu kalau tidak salah 75.000, akhirnya beli tambah kawat, beli tambah manik-manik, dan berkembang. Di pertengahan 2018 ada permintaan, tolong buatkan aksesoris tenun. Maka saya ke YouTube, saya ke Pinterest, lihat cara orang buat aksesoris dari YouTube dan Pinterest. Dari sana mulailah NCK Tenun berkembang. Tahun 2019, puji Tuhan kita dikasih kesempatan menjadi binaan PLN. Nah, karena menjadi binaan PLN, saya juga terpilih, NCK terpilih untuk mewakili PLN Indonesia ke Seoul. Jadi dari PLN itu cuma 2, NTB Mutiara Air Tawar, NTT Tenun. Jadi saya pernah ke Korea di tahun 2019 di Seoul, mengikuti pameran, dan sepulang dari sana kita mengadakan pelatihan ke Sumba Timur yang tadi saya bilang. Kemudian juga mengikuti apa istilahnya kayak semacam motivasi untuk UMKM di Maumere juga. Dan pelatihan sampai ke Soe di Oil Bubuk waktu itu. Kemudian ya jadi ada banyak pelatihan tapi tetap berinovasi untuk membuat aksesoris anting, kalung, gelang dari tenun. Seiring berjalannya waktu ada apa istilahnya diferensiasi produk. Jadi ada turunan-turunan lainnya. Jadi perca-perca kain tidak hanya untuk anting, kalung, dan gelang, tapi ada juga tote bag yang kita tambah hias dengan perca tenun. Ada blazer, crop top blazer, ada dress yang kita juga pakai perca tenun. Jadi semakin lebih banyak. Ada obi juga yang dari perca tenun. Masih banyak lagi produk-produk lain. Tetapi tetap NCK dikenal lebih untuk anting,
kalung dan gelangnya. Ibu selama perjalanan Ibu memanfaatkan kain perca ini, mungkin Ibu sudah punya murid untuk Ratusan, tapi saya tidak ratusan. hitung. Iya, karena dari tahun 2019 pertama kali pelatihannya tuh malah di Sumba Timur, bukan di Kota Kupang. Nah, itu yang kedua di El Bubut di Soe. Setelah itu baru ada pelatihan. Paling banyak waktu kita kerjasama dengan OJK, saya sudah lupa tahun berapa, itu kita pergi ke Kabupaten Kupang di satu gereja, tapi itu yang datang bukan hanya jemaat gereja tersebut, tapi kumpulan ibu-ibu dan remaja putri dari daerah sekitar situ, itu sekitar 150 orang ada. Nah, setiap kali pelatihan itu paling sedikit 15. Paling sedikit 15 dan lebih sering itu sampai 30, 40. Dan itu sudah berkali-kali. Tahun lalu itu kita terlalu banyak sekali pelatihan. Dari Gereja Moria, terus pelatihan di mana lagi tuh? Di Naimata, terus di Kelurahan Oisapa Selatan, kemudian di Kelurahan Kelapa Lima, dan itu biasa pesertanya banyak. Jadi ya lumayan, sudah ratusan. Bagaimana Ibu prosesnya untuk Ibu mengelola kain perca ini? Seperti Ibu punya kesehatan menjahit pakaian kain tenun? Tidak, saya punya adik di depan tuh. Iya. Kalau kalian tadi masuk ada yang penjahit. Iya. Iya, mereka kan ada sampahnya sisa kain tenun itu. Jadi ya itu yang saya gunakan. Kadang juga beli sendiri kainnya. Biasanya itu contohnya buat anting-anting itu butuh berapa waktu ya Untuk satu pasang anting, jadi prosesnya itu yang paling pertama kita harus buat pola. Buat pola. Kalau potong pola sih, kalau awal-awal masih lama ya, 10 menit bisa jadi. Tapi kalau sekarang 1 menit juga bisa, tergantung. Kalau kita sudah punya polanya, tinggal digaris, gunting ikut pola, kemudian ambil kain tenunnya, ditempel, saya rasa 5 menit tidak sampai bisa satu pasang. Berarti kalau misalnya dalam satu hari itu bisa buat anting hanya anting saja atau ada yang lain misalkan gelang? Itu tergantung, ada dua, tergantung orderan, tergantung mood. Jadi kalau memang tidak ada orderan berarti tergantung mood. Itu kadang kalau lagi mood buat anting semua, buat kalung semua. Atau kalau ada orderan minta satu set anting kalung gelang, Mbak, maka berarti yang kita buat waktu itu adalah anting kalung dan gelang. Dan biasanya kalau orderan itu mereka tidak mau pakai yang kain sisa yang kami punya. Mereka pesan. Jadi kami harus beli kain atau cari kain yang memang sesuai dengan motif mereka. Atau lebih seringnya itu ketika mereka jahit dress di depan, sisanya mereka bilang, enggak, tolong bikin supaya sisa yang dress di depan itu sudah jadi satu set. Biasanya itu modelnya dari ide sendiri. Kebanyakan mereka lihat model yang kami sudah buat, mereka bilang kami mau yang seperti ini. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih kain perca untuk dijadikan perhiasan? Awalnya memang saya cinta tenun. Saya cinta tenun di tahun 2000 berapa ya? 2004 kah? Sekitar tahun itu, waktu itu saya masih mahasiswa di Undana di FK Bahasa Inggris. Itu saya mendengar ada perkumpulan penenun seluruh Indonesia, Nusantara di Baun. Kemudian saya pergi sampai ke sana, nginap di rumahnya teman untuk melihat. Di sana saya melihat dari seluruh Indonesia, seluruh NTT, bagaimana perbedaan orang Sabu, orang Rote, orang Timur, orang Flores, peti kapas, terus untuk pilih dia jadi benang tuh masing-masing beda-beda caranya. Kemudian untuk proses ikat, pewarnaan pun beda. Jadi saya mulai jatuh cinta dengan itu, dan saya merasa kayak lain sendiri karena di antara semua orang tuh kebanyakan kayak orang-orang dari museum, kolektor-kolektor kain tenun. Tapi hanya memang orang kaget karena di antara kumpulan yang kayak orang-orang tua, yang kolektor-kolektor, kok ada muncul satu sosok yang tidak jelas ini. Anyway, saya suka tenun, dan berbekal pengetahuan itu di tahun 2007 saya lolos tes namanya AIEP. AIEP itu Australia Indonesia Youth Exchange Program. Itu program pertukaran pemuda Indonesia Australia. Jadi akhirnya tahun 2007 saya injakan kaki di Melbourne, di Australia, karena
tenun. Ya, jadi itu proses kecintaan saya dengan tenun. Jadi buat saya pribadi, tenun ini yang bawa saya ke luar negeri. Di tahun 2007 ketika saya baru selesai wisuda di Undana sebagai seorang SPD bahasa Inggris, saya dapat hadiah dari Tuhan 2 bulan setengah di Melbourne, di Australia. Kemudian di tahun 2019, yang tadi kita flashback lagi ya, yang cerita itu buat anting-anting, kemudian ada orderan buat anting tenun, dan ada perca tenun. Saya lihat tenun ini kayak cantik sekali di mata saya, di mata orang lain, sampah nih sudah masuk plastik merah nih, tinggal buang. Tapi di mata saya tuh, karena saya tahu, saya lihat bagaimana proses mereka ambil dari kapas, bagaimana buat dia jadi benang, pewarnaan dan sebagainya, itu buat saya itu keringatnya orang, kerja kerasnya orang. Jadi ketika ditaruh di kantong plastik buat orang yang tidak tahu susahnya buat tenun, mereka lihat itu mereka buang. Itu kan sampah kan, tinggal sepotong, mau buat apa, ya kan? Tapi mungkin background knowledge saya, pengalaman saya sudah melihat bahwa it is not easy to make that. Tidak mudah untuk buat itu barang-barang yang kita mau buang nih. Akhirnya saya anggap itu berharga. Dan saya sayang sekali. Akhirnya dibuatlah tenun, dan 2019 tenun ini pula memberangkatkan saya ke Seoul, Korea. Ya, tahun 2019 saya ke Seoul, Korea Selatan, gara-gara tenun, anting tenun. Dan di tahun 2023 saya kembali lagi ke Melbourne, ke Monash University untuk short course 2 minggu di sana juga atas nama NCK Tenun. Jadi tenun itu sebenarnya jadi bukan hanya tenun sih, actually budaya kita, karena tidak ada di tempat lain ya. Jadi kalau kakak-kakak dong mau melihat refleksi kembali ke akar budayanya kakak-kakak, misalnya Natuni mungkin di timur, ya, di Sumba entah apa, di Manggarai entah apa, ada budaya yang memang orang lain tidak tahu. Kalau kita masuk dan kita kenali, ya kan, itu bisa membawa kita keluar. Banyak kan ada anak-anak yang hanya karena tahu bisa menari bisa sampai ke London, kemana-mana, ya kan. Itu tadi, saya suka tenun, saya tahu betapa susah orang membuat tenun, jadi ketika mau dibuang itu saya sayang sekali. Kemudian kenapa kita buat training, karena saya melihat bahwa yang saya lakukan ini istilahnya minim modal, ya, minim modal. Dan bagaimana kita mau mengembangkan, memberdayakan wanita muda dan ibu-ibu dengan bagaimana kalau mereka bisa ikut pelatihan, akhirnya mereka jadi lebih berdaya. Ketika mereka punya kekuatan finansial, mereka jadi lebih kuat, mereka lebih memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, kebebasan untuk menentukan mereka punya masa depan. Jadi itu juga salah satu penyebab kenapa kita terus berusaha untuk memberitahukan. Mudah-mudahan habis ini kakak-kakak juga bantu. Oh, ada pelatihan dari training NCK training, pelatihan memanfaatkan limbah, susu SGM, kopi Tugu Buaya punya belakang itu, atau kotak Pepsodent. Nah, itu terus tali yang untuk ikat dos itu yang plastik warna kuning itu. Oh, bukan Raffi ya, yang plastik warna kuning itu bisa dijadikan gelang dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya, apa tantangan Ibu dalam mengedukasi pelanggan atau orang-orang tentang pentingnya penggunaan kain perca? Tantangan. Sejauh ini mungkin tantangannya karena kondisi ekonomi saja sih. Kalau dari sisi saya ya sebagai pemilik usaha, ya, dan mungkin tantangan dari saya adalah mungkin karena teknologi, mungkin saya kurang familiar dengan TikTok, dengan Instagram. Jadi memang sih seperti kakak-kakak kan tahu NCK dari Instagram dan dari TikTok juga, tetapi kami sering dapat masukan balik bahwa marketing NCK masih belum terlalu, buktinya banyak orang tidak kenal, buktinya ya mungkin tantangan hambatan untuk mengedukasi adalah untuk bagian marketing, bagian sosial medianya perlu ditingkatkan lagi. Beberapa pertanyaan telah disinggung oleh teman Cesi. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Jadi menurut Ibu,
bagaimana pemanfaatan kain perca ini membantu mengurangi limbah tekstil? Mmm, kalau dari NCK sendiri, paling tidak kami sudah membantu mengurangi limbah tekstil dari penjahit di depan kami dan juga di samping kami dan juga ada beberapa di sekitar. Dan dengan melakukan training ke beberapa ratus orang ini, besar harapan saya mereka juga mengambil limbah. Memang kami tidak bisa membuat lingkungan langsung bersih, tapi paling tidak ada 1-2 kantong yang mungkin harusnya ke tempat sampah untuk dibakar atau dibuang begitu saja, paling tidak sudah kami selamatkan untuk menjadi uang tambahan bagi keluarga. Baik. Mhm. Selanjutnya juga apakah, Ibu juga melihat bahwa adanya, manfaat ekonomi dari penggunaan kain perca dibandingkan membeli bahan baru? Gitu ya? Ya, jadi jujur kita bukan hanya perca saja. Sejak ada orderan masuk. Kalau kita buat sendiri, berarti memang kita hanya percaya. Tapi kan ada banyak orderan yang saya mau buat set untuk acara keluarga. Ya, mereka minta misalnya untuk 12 set anting kalung gelang, tapi kainnya kain rote misalnya, atau kainnya, maka otomatis saya beli. Nah, ketika beli otomatis jadi apa istilahnya HPP-nya bertambah. Ya, HPP-nya bertambah. Jadi kalau kita menggunakan perca, kita menggunakan limbah, jujur HPP-nya jadi lebih turun dan margin profit-nya jadi lebih naik. Ya. Lalu Ibu juga apakah melibatkan, komunitas atau pengrajin lokal, dalam pembuatan produk ini? Seperti tadi Ibu bilang membeli ya pasti juga, eee, melibatkan pengrajin lokal tentunya. Kalau pengrajin lokal dalam artian penenun otomatis ya. Karena kadang kita pun bukan hanya jual anting saja. Nanti mungkin adik-adik bisa lihat ada di postingan juga itu ada satu etalase penuh itu jualannya kain. Di dinding juga itu penuh dengan kain. Karena kalau hanya jual anting saja memang kesannya kayak sedikit sekali. Jadi memang kita memberdayakan pengrajin lokal itu sudah pasti. Selain pengrajin lokal, mahasiswa beberapa kali itu dari Politeknik, itu kebetulan mereka ada magang, kayaknya setelah sebulan kalau tidak salah, tiba-tiba ada orderan 500 gelang. Jadinya kita juga memberdayakan mereka juga, dan akhirnya setelah itu mereka juga jualan di Car Free Day dan lumayan, mereka bisa buat sendiri dan jadi selain lokal ada juga orang-orang dan biasanya kalau ada orderan yang lumayan banyak kami tidak bisa handle sendiri, otomatis kami akan minta teman-teman kami untuk kerja sama. Apa langkah yang, Ibu ambil untuk selanjutnya memastikan bahwa praktik usaha yang, Ibu lakukan ini tetap ramah lingkungan? Sejauh ini dia ramah lingkungan dan oh ya, ini kedepannya ya, Iya. ini kedepannya. Kalau saat ini kami memang masih menggunakan plastik untuk bungkus Iya. supaya anting-antingnya tidak kena debu, tidak tidak terpengaruh. Tapi kedepannya kami berencana untuk betul-betul kami tidak pakai plastik lagi, tapi kami mungkin pakai kantong kayak semacam pouch kantong begitu dari bahan katun. Tapi lagi-lagi ini HPP-nya naik ini. Sehingga untuk yang betul-betul istilahnya zero plastik itu akan ada tapi niche pasarnya itu beda. Ya. Ya, jadi nanti mungkin kita akan buat ya diferensiasi target market Iya. ya supaya yang memang kita sasar itu yang memang middle up yang memang punya concern untuk yang tadi green economy dan sebagainya ya friendly apa segala macam environmental friendly. Nah itu yang mungkin kita punya niche yang berbeda dan nanti kita akan adakan perubahan, jadi istilahnya semacam rebranding NCK yang memang untuk target pasar tertentu. Baik, terakhir, apa harapan Ibu untuk, usaha industri yang Ibu lakukan ini untuk keberlanjutan di masa yang akan datang? Yang baik-baik saja tentunya.
NCK tetap jalan, NCK tetap memberkati, baik pelanggan maupun orang-orang yang kami latih. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Kak Since. Pertanyaan dari apa namanya pakai karton yang ada. Jadi ini ada batu-batu, ini bukan plastik tapi batu. Kemudian macam ininya juga kita beli yang ini perak. Jadi nanti harganya lebih mahal. Ini mutiara-mutiara sudah disiapkan. Jadi nanti tenun shampoo 10.000 juga ada. Jadi kami dari 10.000 sampai 75 ada. Jadi ini yang paling Ini, iya ini sudah itu. Tapi itu dia tidak lolos apa istilahnya quality control. Oh ya, kalau quality control itu apa saja yang diperhatikan? Ini sudah laku. Jadi kami kan pekerjaan orang juga kan. Jadi terus dia kerja tidak rapi ya kan tidak jual selesai. Ini setiap kali mau dijual harus diperiksa kembali. Iya, kalau saya ada di situ saya periksa, tapi kalau saya sudah berjalan berarti kadang saya tidak ini dan begitu sampai sana orang lihat ini kerjanya tidak rapi, aduh berarti itu saya tidak lihat. Tapi ke ini saya lihat maka sudah tidak lolos. Jadi kita buat pola. Polanya pakai Ini polanya. Ini pola yang ada. Ibu ditempelkan lagi kain perca ini. Iya. Nah, seperti ini.